Assalamualaikum teman-teman. Yeay, kembali lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang profesi akuntan publik dan standar audit. Nah, sekarang kami dalam satu kelompok terbagi atas 4 orang. Nah, yang pertama Khairunisa, yang kedua saya sendiri Monica Britikma, yang ketiga Ima Amelia Fitri, yang keempat adalah An-Nurul Fitri. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan yang kita bahas yang sekarang adalah yang pertama, pengertian akuntan publik, yang mana jasa yang diberikan akuntansi publik dan bagaimana standar akuntansi publik. Yang kedua, pengertian standar audit, yang di dalamnya 3 standar umum, 3 standar pekerjaan lapangan, dan 4 standar pelaporan. Nah, mari kita dengarkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar akuntansi 1 akan membahas tentang pengertian profesi akuntan publik dan standar audit. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu profesi akuntan publik, lebih baik kita mengetahui dulu pengertian dari profesi. Profesi berasal dari kata Latin yaitu profes, yang berarti pernyataan atau pengakuan di muka umum. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan pengertian dari profesi akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik salah satunya yaitu adalah jasa astetasi. Apa sih itu jasa astetasi? Nah, jasa astetasi adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan memberikan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Ada 3 bentuk jasa astetasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa astetasi yang dilakukan auditor. Adapun yang kedua yaitu adalah review atas laporan keuangan historis. Review atas laporan keuangan historis adalah jenis lain dari jasa astetasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. Dan yang ketiga, jasa astetasi lainnya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, yang kedua, kita membahas tentang bagaimana standar akuntan publik. Nah, sesuai standar profesional akuntan publik atau SPAP IAI 2001, ada 6 tipe, yaitu yang pertama, standar auditing. Nah, standar auditing ini merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini terdiri 10 standar yang dirinci dalam bentuk PSA atau persyaratan standar auditing, yaitu interpretasi pernyataan standar auditing IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan PSA. Nah, selanjutnya yang kedua, standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencangkup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih mudah, atau review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati. Nah, yang termasuk di dalam pernyataan standar atestasi adalah IPSAT atau interpretasi pernyataan standar atestasi. Nah, yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Ini memberikan rangka untuk fungsi non-testasi bagi jasa akuntan publik yang mencangkup jasa akuntansi dan review. Yang termasuk di dalam jasa akuntansi dan review adalah IPSAR atau interpretasi pernyataan standar akuntansi dan review. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, standar jasa konsultasi.
Standar jasa konsultasi ini memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa ini hanya menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, yang selanjutnya yang kelima, standar pengendalian. Nah, standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan memenuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang keenam, aturan-aturan etika Kompartemen Akuntan Publik. D. Standar audit. Standar audit, standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar audit terbagi menjadi 3. 1. Standar umum. 2. Standar pekerjaan lapangan. 3. Standar pelaporan. Standar umum terbagi menjadi 3. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya. 2. Standar pekerjaan lapangan. 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Saya akan menjelaskan standar audit di bagian pelaporan. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang selanjutnya, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tidak tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Nah, selanjutnya hierarki standar auditing. Yang pertama, standar umum, yaitu keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Nah, perencanaan dan survive audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian interns, bukti audit kompeten yang cukup. Yang ketiga, standar pelaporan. Pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan dan penerapan standar akuntansi keuangan. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Thank you guys. Semoga menikmati ya. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.